Selamat datang kembali di Barikade Gerilya. Di sebuah lembah sunyi di Prancis Timur, ribuan jiwa bersemayam dalam diam. Terbungkus tanah yang dulu hijau, tapi kini berubah menjadi gurun penuh duka. Verdun menjadi kuburan bagi lebih dari 300.000 prajurit. Sementara ratusan ribu lainnya terluka atau hancur oleh perang yang seolah tak mengenal akhir. Selamat menonton dan bergabung dalam perjalanan dramatis ini. Di tengah kerasnya Perang Dunia Pertama tahun 1916, front barat telah berubah menjadi labirin parit-parit yang dipenuhi lumpur, tempat ribuan prajurit saling terkunci dalam perang yang seolah tiada akhir. Di antara semua strategi yang dipertimbangkan Jerman untuk memecah kebuntuan, muncul sebuah rencana yang mengerikan dan sangat dingin. Menghancurkan Prancis bukan melalui kemenangan langsung, tapi dengan membuat mereka kehabisan darah dan kehormatan. Jenderal Erich von Falkenhayn, panglima tertinggi angkatan bersenjata Jerman, meyakini bahwa perang ini tidak hanya dimenangkan hanya dengan menyerang kepala. Sebaliknya, ia memilih menghancurkan jantung semangat nasionalis Prancis. Verdun, sebuah kota kecil yang dikelilingi oleh benteng-benteng tua, menjadi pilihan sempurna. Verdun tidak hanya memiliki nilai strategis, tapi juga simbolis. Bagi Prancis, Verdun adalah kebanggaan nasional, sebuah tempat yang harus dipertahankan, bahkan jika itu berarti mengorbankan seluruh negeri. Pada awal Februari, suasana Verdun masih sunyi. Meskipun udara dingin, musim dingin membawa firasat buruk. Penduduk sipil sudah dievakuasi sejak bulan sebelumnya, meninggalkan kota yang sepi dan benteng-benteng yang sunyi, dijaga oleh pasukan kecil yang kelelahan. Jerman telah menyusun strategi mereka dengan presisi. Mereka mengumpulkan lebih dari 1.200 meriam berat, termasuk meriam kaliber besar seperti Big Bertha, yang siap meluncurkan hujan api di atas Verdun. Pada pagi hari, tanggal 21 Februari 1916, neraka itu dimulai. Langit yang kelabu tiba-tiba menjadi terang oleh kilatan artileri Jerman yang tak terhitung jumlahnya. Tembakan demi tembakan mengguncang bumi, menciptakan kawah besar di mana-mana dalam waktu beberapa jam. Seluruh wilayah Verdun berubah menjadi ladang kehancuran. Hujan peluru dan pecahan bom menghancurkan apa saja yang ada di jalannya seperti rumah, pohon, bahkan tubuh manusia. Para prajurit yang bertahan hanya bisa berjongkok di dalam parit-parit, berharap untuk selamat dari badai mematikan itu. Gemuruh artileri terus berlangsung selama berhari-hari tanpa henti, menciptakan tekanan psikologis yang tak tertahankan. Beberapa prajurit kehilangan akal sehat mereka, menangis atau berteriak tanpa henti, sementara yang lain hanya terdiam seperti patung kehilangan harapan. Mereka menyebutnya sebagai Zone Rouge atau zona merah, karena di sini tanah berubah menjadi lumpur merah pekat, dicampur dengan darah dan puing-puing tubuh manusia. Di balik kehancuran ini, ada strategi yang lebih besar. Falkenhayn tidak hanya ingin mengambil Verdun, ia ingin menarik Prancis ke dalam jebakan. Dengan menyerang tempat yang memiliki nilai simbolis tinggi, ia tahu Prancis akan memobilisasi segala sumber daya mereka untuk mempertahankan kota itu. Ini akan memberikan Jerman kesempatan untuk menguras sumber daya Prancis, baik manusia maupun material, hingga negara itu tidak lagi mampu melanjutkan perang. Setelah beberapa hari, Jerman akhirnya melancarkan serangan darat dengan kekuatan penuh. Ribuan pasukan infanteri Jerman bergerak maju di bawah perlindungan artileri berat. Namun yang mereka temui bukanlah perlawanan keras, melainkan keheningan yang mencekam. Pasukan Prancis yang menjaga benteng Douaumont, salah satu benteng terkuat Verdun, telah mundur tanpa memberikan perlawanan berarti. Pada tanggal 25 Februari, Jerman berhasil merebut Douaumont, dan berita ini menyebar cepat seperti angin topan mengguncang seluruh Prancis. Di Paris, pemerintah dan rakyat terpukul. Verdun adalah simbol keabadian Prancis, dan jika simbol ini jatuh, maka semangat bangsa pun ikut runtuh. Di tengah kekacauan ini, muncul seorang pria yang kelak dikenal sebagai penyelamat Verdun, yaitu
Jenderal Philippe Pétain. Dengan ketenangan dan keyakinan yang luar biasa, Pétain mengambil alih komando. Ia memahami bahwa Verdun tidak bisa dibiarkan jatuh, berapapun harganya. Pétain segera mengorganisasi perlawanan. Ia memerintahkan perkuatan pertahanan di sepanjang garis depan dan memastikan bahwa jalur pasokan yang kelak dikenal sebagai La Voie Sacrée atau Jalan Suci tetap terbuka. Jalan ini sepanjang lebih dari 70 km menjadi nadi kehidupan Verdun, di mana truk-truk penuh amunisi, makanan, dan pasukan terus bergerak tanpa henti meskipun di bawah ancaman artileri Jerman. Hari-hari pertempuran Verdun menunjukkan apa yang akan terjadi selama bulan-bulan berikutnya. Sebuah duel berdarah tanpa akhir. Verdun, kota kecil yang dulu tenang, kini menjadi simbol kehancuran yang tak terbayangkan. Ini bukan hanya awal dari pertempuran, tapi juga awal dari neraka yang akan mengubah nasib Eropa untuk selamanya. Ketika Verdun mulai tenggelam dalam kehancuran, Jenderal Philippe Pétain memimpin pertahanan dengan keteguhan yang tak tergoyahkan. Verdun bukan sekedar pertempuran, ini adalah pertarungan untuk kehormatan nasional Prancis. Dan Pétain tahu bahwa menyerah bukanlah pilihan. Dari markas komandonya, ia menyusun strategi yang akan menjadi tulang punggung perlawanan. Pertahanan berlapis yang memanfaatkan setiap inci tanah sebagai perisai, dan sebuah jalur logistik yang harus terus berjalan apapun yang terjadi. La Voie Sacrée atau Jalan Suci menjadi nadi utama Verdun. Setiap hari, ribuan truk melintas di jalan berdebu ini, membawa amunisi, makanan, dan pasukan segar ke medan perang. Sopir-sopir truk seringkali mempertaruhkan nyawa mereka, mengemudi di bawah hujan peluru artileri Jerman yang terus-menerus. Jalur ini tidak pernah sepi, bahkan di malam hari. Setiap kendaraan memiliki aturan ketat. Jika ada yang mogok, mereka harus langsung dipinggirkan agar jalur tetap terbuka. Bagi Prancis, Jalan Suci ini adalah simbol semangat pantang menyerah. Meskipun banyak yang tahu bahwa Verdun sedang berubah menjadi kuburan massal, di mana tanah itu akan tumbuh subur dengan pupuk alami, yaitu tubuh manusia. Sementara itu, di garis depan, pertempuran berubah menjadi duel sengit yang berlangsung siang dan malam tanpa henti. Benteng Douaumont yang jatuh ke tangan Jerman menjadi pusat konflik. Pasukan Prancis yang menyerang berhadapan dengan tembakan senapan mesin yang terus-menerus. Setiap meter tanah yang diperoleh Prancis harus dibayar dengan darah. Para prajurit Prancis mulai menyebut diri mereka sebagai poilus atau yang berbulu lebat, menggambarkan ketahanan mereka yang luar biasa di tengah kondisi yang mengerikan. Parit-parit di sekitar Verdun menjadi neraka tersendiri. Mereka bukan hanya tempat perlindungan, tetapi juga perangkap mematikan. Lumpurnya begitu tebal sehingga seringkali menelan tubuh prajurit secara hidup-hidup. Mayat-mayat berkelimpangan, tidak bisa dikubur karena hujan tembakan yang tak pernah berhenti. Bau busuk kematian bercampur dengan gas beracun yang dilepaskan oleh Jerman, menciptakan suasana yang lebih mirip mimpi buruk daripada kenyataan. Setiap serangan Jerman dimulai dengan rentetan artileri besar-besaran yang menghancurkan segalanya. Batu-batu besar dari benteng dan tanah yang meledak berterbangan, menciptakan kawah-kawah besar yang menjadikan medan perang tidak dapat dikenali lagi. Ketika artileri berhenti, pasukan infanteri Jerman maju seperti ombak, membawa senapan dan bayonet. Namun, di balik kehancuran itu, Prancis selalu menemukan cara untuk melawan balik. Pasukan Prancis mengandalkan tembakan artileri balasan yang diarahkan dengan sangat hati-hati, menargetkan gerakan musuh yang maju. Meriam-meriam Prancis meskipun jumlahnya kalah banyak dari Jerman, digunakan dengan kecermatan yang luar biasa. Setiap tembakan adalah upaya untuk memperlambat atau menghancurkan formasi musuh. Terkadang, serangan balasan Prancis berubah menjadi duel artileri, di mana kedua belah pihak saling melemparkan tembakan besar-besaran, menciptakan ledakan-ledakan dahsyat yang mengguncang tanah. Pada bulan April 1916, serangan-serangan Jerman mencapai puncaknya. Mereka mendesak lebih dekat ke kota Verdun, menghancurkan pertahanan Prancis lapis demi lapis. Namun, pasukan Prancis yang dipimpin Pétain terus bertahan dengan gigih. Mereka menggunakan taktik rotasi, menggantikan prajurit yang kelelahan dengan yang baru.
Sistem ini memastikan bahwa garis pertahanan tetap kuat, sementara moral pasukan tetap terjaga. Namun bagi mereka yang berada di garis depan, hidup tidak lebih dari sekedar hitungan detik. Para prajurit tidur di parit-parit yang basah dan dingin, makan dengan tangan kotor, dan hidup berdampingan dengan kematian. Banyak yang tidak pernah sempat mengenal nama rekan-rekan mereka sebelum nyawa mereka direnggut oleh peluru atau pecahan peluru artileri. Satu serangan seringkali berarti kehilangan ratusan atau bahkan ribuan nyawa, hanya untuk mendapatkan segenggam tanah. Gas beracun juga menjadi ancaman baru yang mengerikan. Jerman yang telah menyempurnakan penggunaan senjata kimia, seringkali melancarkan serangan gas untuk melemahkan pertahanan Prancis. Gas klorin dan fosgen dilepaskan, menciptakan awan hijau kekuningan yang mematikan. Para prajurit Prancis yang tidak sempat memakai masker gas seringkali mati dalam penderitaan. Paru-paru mereka terasa seperti terbakar. Namun, meski menghadapi ancaman ini, pasukan Prancis tetap bertahan. Pada bulan Mei, Jerman mengalihkan serangan mereka ke Benteng Vaux, sebuah benteng kecil yang terletak tidak jauh dari Douaumont. Benteng ini menjadi simbol baru perlawanan Prancis. Pasukan Jerman mengepung benteng itu, melepaskan tembakan artileri yang terus-menerus untuk mencoba menghancurkan pertahanannya. Di dalam benteng, pasukan Prancis yang bertahan, yang dipimpin oleh Mayor Sylvain Eugène Reynaud, kehabisan air, makanan, dan amunisi. Namun, mereka tidak menyerah. Mereka bertahan selama beberapa minggu, bahkan ketika kondisi di dalam benteng semakin tidak manusiawi. Ketika benteng Vaux akhirnya jatuh pada bulan Juni, Prancis tidak menganggapnya sebagai kekalahan. Sebaliknya, itu adalah bukti kegigihan mereka. Pertahanan Verdun tetap kokoh, meskipun Jerman terus melancarkan serangan baru. Waktu berlalu, dan Verdun tetap menjadi neraka yang tidak mengenal belas kasihan. Tidak ada yang pernah benar-benar menang di sini, hanya ada mereka yang bertahan sedikit lebih lama. Para prajurit, baik dari Jerman maupun Prancis, mulai kehilangan semangat. Mereka tidak lagi melihat musuh sebagai manusia, melainkan sebagai bayangan yang harus dihancurkan agar mereka sendiri bisa bertahan hidup. Medan Verdun, yang dulunya hijau dan damai, kini berubah menjadi gurun abu-abu yang penuh kawah. Pohon-pohon hancur, tanah terbelah, dan langit selalu gelap oleh asap dan debu. Inilah duel dalam neraka, di mana tidak ada pemenang, hanya ada ribuan korban. Verdun menjadi kuburan hidup yang menyimpan kisah tentang penderitaan manusia, dan duel ini yang berlangsung tanpa henti menjadi salah satu bab paling suram dalam sejarah umat manusia. Setelah berbulan-bulan penuh darah dan penderitaan, Verdun memasuki fase klimaksnya pada pertengahan tahun 1916. Tidak ada pihak yang menunjukkan tanda-tanda menyerah. Pertempuran ini telah berubah menjadi perang kehancuran total, di mana tidak ada yang menang, hanya yang bertahan sedikit lebih lama. Namun bagi Prancis, Verdun lebih dari sekedar strategi militer. Verdun adalah simbol harga diri dan kehormatan serta identitas nasional. Kehilangan kota ini sama saja dengan kehilangan jiwa Prancis. Jenderal Philippe Pétain, meski digantikan oleh Jenderal Robert Nivelle sebagai komandan, tetap menjadi figur sentral dalam menjaga moral pasukan. Nivelle, dengan gaya kepemimpinannya yang lebih agresif, bertekad untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga meluncurkan serangan balasan. Semboyannya yang terkenal yaitu, "Mereka tidak akan lewat," menjadi teriakan perjuangan bagi setiap prajurit Prancis di Verdun. Kata-kata itu bergema di seluruh parit, menyatukan hati dan jiwa pasukan dalam perjuangan terakhir mereka melawan Jerman. Pada bulan Juli, situasi berubah secara dramatis. Dengan dukungan baru dari sekutu Inggris dan Rusia yang melancarkan serangan di front line, Prancis mendapatkan waktu untuk mengatur ulang strategi mereka. Jenderal Nivelle bersama dengan Jenderal muda Charles Mangin merencanakan serangan balasan besar-besaran untuk merebut kembali benteng Douaumont dan Vaux yang jatuh ke tangan Jerman. Serangan dimulai pada bulan Oktober 1916 dengan rentetan artileri yang memecah langit Verdun. Prancis menggunakan senjata artileri modern yang lebih akurat, menghancurkan posisi-posisi Jerman secara sistematis. Setelah berminggu-minggu persiapan, pasukan Prancis melancarkan serangan darat dengan gelombang besar prajurit yang maju di bawah bayangan bendera
Tricolor. Serangan ini membawa hasil yang luar biasa. Pada tanggal 24 Oktober 1916, pasukan Prancis berhasil merebut kembali benteng Douaumont. Dalam waktu beberapa minggu, benteng Foch juga kembali ke tangan Prancis. Kemenangan ini bukan hanya simbolis, tapi juga strategis. Jerman yang kehilangan posisi-posisi kunci, mulai kehilangan cengkraman mereka di Verdun. Namun kemenangan ini tidak datang tanpa harga. Setiap meter tanah yang direbut dibayar dengan darah ribuan nyawa. Para prajurit yang kembali jadi garis depan seringkali terluka secara fisik dan mental, membawa trauma yang tidak pernah hilang seumur hidup mereka. Banyak yang kehilangan teman-teman terdekat mereka, sementara yang lain kehilangan bagian dari mereka sendiri. Pada bulan Desember 1916, Jerman akhirnya menghentikan serangan mereka di Verdun. Strategi Falkenhayn telah gagal total. Bukan hanya Prancis yang mengalami kehancuran besar, Jerman juga kehilangan puluhan ribu prajurit dan sumber daya yang tidak dapat mereka gantikan. Verdun, yang dimaksudkan sebagai jebakan mematikan bagi Prancis, berubah menjadi jebakan bagi Jerman sendiri. Bagi Prancis, Verdun adalah kemenangan dalam arti yang paling suram. Mereka mempertahankan kota itu, tapi dengan biaya yang luar biasa tinggi. Lebih dari 300.000 prajurit Prancis tewas di medan perang, sementara ratusan ribu lainnya terluka atau hilang. Verdun adalah tempat di mana kehormatan nasional dipertahankan, tapi dengan harga yang hampir menghancurkan jiwa bangsa. Medan perang Verdun yang dulunya hijau dan damai kini menjadi tanah yang mati. Kawah-kawah besar, parit-parit yang penuh dengan mayat, dan pohon-pohon yang hancur adalah saksi bisu dari salah satu pertempuran paling berdarah dalam sejarah manusia. Kota ini, meskipun selamat, tidak pernah benar-benar sama lagi. Namun, di tengah kehancuran itu, Verdun menjadi simbol yang abadi bagi Prancis. Verdun adalah bukti bahwa mereka tidak akan pernah menyerah apapun yang terjadi. Dan bagi dunia, Verdun adalah pengingat akan kengerian perang, sekaligus tekad manusia untuk bertahan hidup di tengah neraka. Untuk lebih banyak cerita menegangkan dan dramatis seperti ini, jangan lupa untuk menyukai, berkomentar, dan subscribe ke kanal YouTube kami. Kami selalu berusaha menyajikan konten terbaik untuk Anda, dan kami sangat menghargai kritik serta saran yang membangun. Jangan ragu untuk meninggalkan komentar dan menghubungi kami dengan ide-ide dan masukan Anda, karena dukungan Anda membantu kami terus berkembang dan memberikan informasi yang lebih baik. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami.